Sehingga tidak ada alasan bagi adik-adik untuk tidak belajar ke luar negeri, karena dari universitas yang bersangkutan sudah menyiapkan beasiswanya. Dan yang kedua adalah volunteer. Ya, volunteer, ada relawan yang akan dibiayai oleh yayasan atau foundation tertentu untuk belajar ilmu tertentu di mana di negara tersebut membutuhkan, misalnya. Ya, kalau saat ini Indonesia membutuhkan para ahli mikrobiologi mungkin yang sangat hebat, maka ada pembiayaan dari foundation tertentu untuk meningkatkan itu, maka silakan diambil hal-hal seperti itu. Masa depan kita kadang ingin kita bangun seideal mungkin, tapi terkadang ada tawaran di depan mata yang siap untuk diambil, dilepas begitu saja. Nah, ini sangat disayangkan. Dan yang ketiga adalah beasiswa riset. Ya, nanti ada riset bagaimana mungkin ada sandwich atau riset di Indonesia dan di Jepang misalkan, atau di luar negeri. Adik-adik mengambil S2 di Indonesia, di FK UNER, tapi nanti untuk penelitiannya kemudian bekerjasama dengan salah satu universitas di ASEAN misalnya, di Mahidol atau di mana. Ya, ini merupakan suatu sandwich riset, itu bisa dilaksanakan. Atau bisa juga datang summer course, ya. Kadang-kadang di luar negeri itu ada waktu summer itu mereka libur, tapi mereka pergi ke negara-negara yang lebih dingin, seperti mungkin di Indonesia, negara tropis yang tidak ada 4 musim, nah mereka ke sini. Nah, demikian juga di luar negeri mereka membuka beasiswa yang terkait dengan summer course seperti ini. Seandainya ada, saya kira perlu untuk dimanfaatkan. Nah, bagaimana untuk mendapat info-info demikian? Ya, di FK ini sudah ada FAO, ya, Faculty Ambassador Office, ya, ketuanya Dr. Asra. Ya, nanti kalau di UNER ada AGE, Erlangga Global Engagement, bisa diambil informasi-informasi dari sana. Nah, ini contoh beasiswa di Amerika, ada America Indonesian Educational and Cultural Foundation atau ICEF, ya. Nah, ini pelamar harus diterima di program master atau PhD ternama di Amerika Serikat, di mana bantuan yang diberikan sekitar 3.000 US dollar kepada mahasiswa Indonesia yang berperan aktif dalam pembelajaran, penciptaan, dan pembangunan layanan teknologi. Atau dari USINTEC Doctoral Sandwich Program, ya, ini persyaratannya mahasiswa doktoral berlangsung selama 4 bulan di universitas yang masuk di jaringannya US Intech, ya, di Amerika. Atau American University Scholarship, ya, beasiswa ini untuk mahasiswa yang di jenjang S1 maupun S3, atau ada juga Foreign Fulbright Student Program. Ya, beasiswa Fulbright ini untuk diberikan oleh pemerintah Amerika untuk mahasiswa internasional yang ingin mengambil gelar master atau PhD. Adik-adik bagaimana? Mungkin ya adik-adik di antara yang hadir ini ada yang sudah selesai S1, ya, sudah pendidikan sampai wisuda. Ini bisa menunda koasnya dengan ikut S2 dulu atau lanjut S3, monggo silakan. Setelah itu mengambil koas, tidak masalah, karena hal itu dimungkinkan. Kemudian yang dari Eropa, contohnya apa? Erasmus, ya. Di sini ada International Mobility for Student and Staff, ya, pertukaran mahasiswa dan staf melalui kerjasama antar universitas untuk mahasiswa S1, S2, dan S3, di mana lama programnya antara 6 sampai 12 bulan. Ada juga Erasmus Mundus Joint Master Degree, minimal S1, lama studi 1 sampai 2 tahun. Atau Marie Curie Doctoral Degree, ya, S2, lama studi 3 tahun. Kemudian untuk visiting scholar, untuk akademik atau peneliti, ya. Nah, ini banyak sekali yang bisa diambil. Nah, kalau dari UNER sendiri, ini memberikan beasiswa, ada beberapa, misalnya Amerta, ya, ini untuk Academic Mobility Exchange for Undergraduate and Master at Erlangga, ya, untuk S1 dan S2. Kemudian Lingua, ada Learning Indonesian Language at Universitas Erlangga. Jadi bagi mahasiswa luar negeri yang ingin inbound di sini belajar bahasa dan budaya Indonesia. Atau INDIER, ya,
Indonesian Diversity at Erlangga. Ya, ini beasiswa atau program stay untuk 4 hari belajar terkait dengan keragaman ras dan budaya. Nah, yang mungkin ini beberapa slide terakhir, konversi pembelajaran ya. Yang pertama bahwa apa yang sudah dilakukan adik-adik di luar negeri tersebut dapat diajukan sebagai SKS blok elektif ya, yang bisa menggantikan kegiatan-kegiatan elektif di pertengahan semester, di akhir semester antara semester 6-7 atau antara semester 5-6 ya. Kemudian bisa juga menggantikan kegiatan KKN. Coba di mana KKN yang dilakukan di Universitas Erlangga ini adalah KKN tematik, dan KKN ini bisa digantikan dengan kegiatan adik-adik yang outbound selama beberapa waktu, beberapa bulan atau 1 semester di luar negeri. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Dr. Asra, Dr. Farizal, dan bisa menjadi pemantik dalam acara pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Dhani. Saya kira kita melihat bagaimana Pak Wadek satu kita ini memberikan suatu penjelasan, karena pengalaman dia sebagai mengurus masalah akademik ya di FK UNER. Jadi dia Dr. Dhani tahu sekali apa manfaatnya, bagaimana kita belajar di luar negeri, khususnya PhD program. Ini ada beberapa pertanyaan ya, Dr. Dhani, karena kita ada waktu 10 menit kita tanya jawab ya. Apakah ya setelah PhD di luar negeri itu Universitas Erlangga akan memprioritaskan lulusannya ini untuk melanjutkan semacam riset? Ya, mungkin Dr. Dhani bisa riset atau jadi staff, gimana? Ya, staff, riset, atau ya artinya dimanfaatkan lah PhD-nya gitu. Ya, ini sudah ada buktinya ya. Contohnya ada 2 staff kita yang kita terima sebagai anggota dari FK UNER, yaitu Dr. Langgeng dan Dr. Duhan, Dr. Dala Duhan itu. Dr. Langgeng itu setelah selesai S1 tidak melanjutkan internship ya, setelah dokter tidak melanjutkan internship dulu, dipending, kemudian dia pergi ke Jepang untuk meneliti di sana dan menjadi mahasiswa PhD. Setelah pulang PhD dia baru internship di mana, di Tuban atau di mana itu ya, di kampung halamannya, dan kemudian setelah itu baru sekolah spesialis. Nah, dalam proses menuju spesialis yang bersangkutan menjadi staf di UNER, dan kita utamakan ya, kita terima sebagai staf. Karena apa? Karena modalnya sudah maksimal sebagai PhD. Nah, ini dia akan memperkuat barisan di FK UNER dengan keilmuannya, kemampuannya dalam penelitian, diharapkan dapat meningkatkan target-target fakultas, terutama di bidang akademik. Demikian juga Dr. Dala Duhan itu juga PhD dari Jepang, sekarang sedang melanjutkan PPDS di ilmu bedah. Jadi beliau-beliau ini ngambil PhD dulu baru PPDS. Ya, jadi ini luar biasa, ini sudah maksimal ilmunya nantinya. Oke, saya kira itu Dr. Asra. Iya. Terima kasih Dr. Dhani. Saya kira jelas ya. Jadi cukup menarik ini setelah PhD UNER membuka tangan gitu ya untuk segera melanjutkan menjadi staf, bahkan diberi kesempatan untuk sekolah spesialis ya. Jadi menurut saya juga ini paket komplit ya Dr. Dhani ya. Di basic science kuat, juga di clinical kuat ya, mungkin nanti betul. Iya betul, nanti mungkin ini Prof. Delpak sama Dr. Siono bisa memperkuat statement ini. Kemudian ini ada pertanyaan juga ini, Dr. Ini cukup menarik ini. Apakah FK UNER itu memiliki afiliasi tertentu semacam program fast track PhD ya, katanya ini dengan universitas di luar negeri? Mungkin ada informasi itu Dani. Ini kan pembicaraan kita
sehari-hari nih Dr. Asra. Teman-teman bisa mendengarkan. Kemarin kita bahas itu untuk S3 di FK UNER ini kita memiliki bukan fast track ya, artinya joint degree dengan OITA University. Jadi yang sekolah PhD di sini bisa mengambil part dari sekolahnya itu untuk dilakukan pembelajaran di OITA selama beberapa waktu, mungkin 1 semester atau 2 semester, di mana ini sangat fleksibel ya, yang aturan yang diterapkan OITA. Kalau sudah bayar SPP-nya di UNER, di OITA tidak usah bayar SPP, ya, jadi free. Ya, kemudian kalau orang OITA mau ke UNER juga, yang sudah bayar di OITA, di UNER juga tidak bayar. Jadi ini suatu kerjasama yang luar biasa. Ini penggagasnya adalah Dr. Miftah, Pak Warek 3 kita, Pak Warek 4 itu, Warek ID, beliau adalah lulusan OITA dan cukup luar biasa membawa guru besar di OITA, dan kerjasama ini menjadi suatu kerjasama yang melembaga. Kemudian kalau untuk tempat yang lain, untuk S2, kita sedang merancang dengan, dulu itu ada kerjasama ya, dari ilmu kedokteran dasar dengan salah satu universitas di Belanda, di Groningen atau di mana gitu. Kemudian yang kedua dengan universitas di Jepang. Nah, banyak sekali sebenarnya kerjasama kita, payung-payung kerjasama ini yang bisa tetap kita coba untuk diinisiasi menjadi kerjasama baru, Dr. Asra. Yang saya pikirkan itu terkait dengan double degree dari S1, S2 dengan CMU. Kemarin belum sempat terbahas ya CMU itu untuk double degree-nya. Nah, dengan Prof Yang, Bapak Dekan kita dengan Dekan di sana kan sudah sangat baik sekali, sehingga apabila sebagian kurikulum CMU ini kita berikan di sini selama beberapa waktu secara daring, kemudian mahasiswa yang mengikuti itu memang bisa kita siapkan untuk belajar magang nanti di CMU selama beberapa waktu untuk mengambil S2-nya. Saya kira ini luar biasa. Adik-adik insya Allah mampu. Saat ini sebagai informasi, ada mahasiswa kita lulus S1 dan sekarang sedang menempuh DM, tapi juga sedang mengambil S2 di bidang ilmu kedokteran tropik. Jadi kita sangat membuka diri, membuka kesempatan seluas-luasnya bagi yang mampu dan mau, ya, sekali lagi mampu dan mau untuk mengembangkan diri, kapasitas diri untuk menjadi yang lebih baik. Kalau istilahnya mungkin Dr. Asa pernah dengar ya, Pak Tung Desem Waringin itu, yang di-upgrade itu dari leher ke atas ya. Jadi selama masih muda yang di-upgrade dari leher ke atas, enggak untuk beli yang lain-lain. Uangnya bukan untuk beli jam, beli baju, bukan. Untuk mentorkan otaknya. Oke, makasih. Mungkin Dr. Farizal mungkin? Iya, ada titipan juga nih pertanyaan. Monggo, silakan Dr. Farizal. Iya, kan ini teman-teman, terutama teman-teman saya ya dok, itu memang banyak yang pingin banget PhD. Cuma emang problemnya adalah takut untuk tidak punya tempat untuk pulang ya. Istilahnya itu pertama bisa jadi karena ketika nanti belajar PhD, lalu ilmunya di sana itu terlalu tinggi sehingga tidak bisa diaplikasikan ke sini. Jadi mungkin dari mereka ingin tahu dari FK UNER ini research fokusnya itu mau kemana ya dok? Jadi nanti bisa diambil sesuai dengan research fokus yang diinginkan. Kira-kira research fokus FK UNER kira-kira apa ya dok untuk saat ini? Luar biasa ini, pertanyaan yang luar biasa. Sampai Pak Triyono ketawa ini. Oke, jadi untuk ini memang suatu hal yang wajar, karena mereka belum ya, adik-adik ini belum melihat bagaimana sih sebenarnya riset di UNER ini. Silakan sekali-kali datang ke ITD ya, kita melihat bagaimana di sana kemajuan riset di sana ya, lihat di stem cell seperti apa, di grup riset malaria, di grup riset DNA bagaimana, itu ada semua. Jadi monggo, mau pergi kemana saja, belajar apa saja, mohon nanti kontak saya dulu atau kontak Bapak Dekan. Nanti
kami akan bantu mengarahkan supaya bisa ya ibarat seperti roket gitu ya, meluncur setinggi-tingginya nanti, dan nanti kita siapkan tempat untuk kembali. Beliau nanti kemana? Nanti kita siapkan tempatnya itu. Ya, tapi dengan syarat harus ada komunikasi dulu dengan pihak dekanan. Karena kalau nanti pergi sendiri, baliknya ngontak kita ya agak repot, nanti mau letaknya. Tapi kalau misalnya nanti ingin memperdalam stem cell saja ya, stem cell itu luas sekali. Kita mau bicara stem cell normal, stem cell cancer, mau stem cell penyakit darah yang lain itu banyak sekali. Dan itu barang-barang yang mungkin imajiner ya, sekarang masih belum kelihatan. Atau Dr. Farizal, sekarang itu coba belajarlah tentang ekonomi kesehatan misalnya kayak gitu. Nah, ekonomi kesehatan itu kalau ada PhD-nya, nanti itu akan memperkuat ya, kita punya BKKM atau itu IKM-nya kita itu. Nah, itu bisa masuk di sana dan banyak sekali yang bisa dikembangkan terkait dengan kesehatan. Gampangnya kalau dia suka IT tapi kepingin kesehatan, banyak sekali yang bisa dikerjakan. Dr. Asra itu ahlinya itu kalau mencarikan peluang. Ya, nanti bisa bicara dengan Dr. Asra juga dengan kami. Nanti kita arahkan. Tim entrepreneur di FK siap untuk mengarahkan adik-adik yang memiliki niat. Jadi sudah mampu dan mau, ya itu sudah penting itu nanti. Silakan Dr. Farizal, segera menghubungi Dr. Asra, saya Dr. Prof. Bus, monggo. Siap dokter. Oke. Ini ada satu pertanyaan ya, Dr. Farizal, ini dari mahasiswa Firman Sauki, menanyakan begini, Dr. Dhani. Tadi di slide Dr. Romdoni sempat menyinggung tentang program pertukaran mahasiswa Erasmus. Apakah FK UNER memiliki kerjasama dengan kampus luar untuk program Erasmus ini, utamanya untuk mahasiswa S1? Dan jika iya, apakah kami bisa mengkonversi mata kuliah yang kita ambil di sana apabila kita mengambil medical course di sana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Firman Sauki ini kalau nggak salah yang ke PEC ya, ke PEC ya, Hungary ya. ISMA kemarin itu ya, yang ke Hungaria. Ya. Insya Allah ada deh. Nanti kita evaluasi, kita carikan informasinya. Dulu yang membidani Erasmus ini kalau nggak salah Prof. Buntaman gitu, terasra gitu. Nah nanti betul. Kita ngobrol lah dengan Prof. Buntaman. Terima kasih sarannya Dik, nanti saya carikan informasi untuk S1 bagaimana. Tapi yang jelas kami akan berupaya apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu tidak bernilai zong ya, tidak nol lah gitu. Pasti ada konversinya. Itu yang penting, karena kalau tidak ada konversinya, itu tidak memberikan suatu motivasi buat adik-adik untuk melangkah lebih jauh. Karena adik-adik sudah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, biaya, dan lain sebagainya untuk bisa untuk stay di luar negeri. Maka FK UNER pun harus menghargai hal tersebut. Apa yang harus kami berikan ya, mengkonversi kegiatan tersebut ke arah pendidikan yang cocok, yang layak untuk diapresiasi terkait apa yang sudah dilakukan oleh Dek Firman dan kawan-kawan. Oke, itu Dr. Asra jawabannya. Oke, terima kasih. Saya kira untuk sesi pertama, pembicara pertama cukup ya, tapi nanti di sesi terakhir, diskusi mungkin kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Tetapi intinya dari kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Dhani adalah yang pertama memang kuliah di luar negeri atau studi di luar negeri itu bisa memberikan perspektif yang berbeda ya, artinya memberikan pengalaman saintifik, kultur budaya yang lain, sehingga memberikan mindset yang berbeda, kemandirian yang berbeda, sehingga memberikan karakter building ya, Dhani ya, meningkat ya. Ya, yang betul. Kedua, iya betul. Yang kedua tadi disampaikan oleh Dhani bahwa FK UNER membuka diri, memfasilitasi, dan artinya kalaupun nanti datang pasti kita akan terima dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, Dhani ya. PhD student kita yang keluar ya, baik sebagai staff, membuka riset ya, membuka kolaborasi misalnya ya. Sehingga benar-benar student yang sekolah PhD di luar ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Dr. Dhani atas pemaparannya, semoga masih bisa bergabung sampai diskusi nanti ya. Terima kasih ya. Baik, kemudian kita akan
menuju speaker kedua, ini adalah senior saya. Saya sering ditelepon ini, banyak memberi masukan sejak acara AWJS pertama, dan selalu ide-idenya brilian, dan beberapa program kita itu tercipta karena beliau. Topik-topik AWJS itu ya. Demikian saya perkenalkan, beliau adalah Triyono Sundoro, Dr. MSD, MPhil, PhD. Untuk lengkapnya, monggo Dr. Farizal membacakan CV beliau. Monggo. Dr. Triyono, mohon izin untuk membacakan CV-nya. Ini luar biasa, banyak sekali. Dr. Triyono ini merupakan lulusan dari FK UNER, program MD-nya. Beliau adalah angkatan 72 dan lulus tahun 79. Lalu beliau melanjutkan MSI di Biology di Yale University, Amerika, Departemen Obstetric Gynecology and Departemen Biologi Graduate School di tahun 85. Pada kesempatan yang sama, beliau juga menempuh MPhil, Master of Philosophy di Biology, Yale University. Lalu beliau menyelesaikan program PhD-nya di Yale University juga di Reproductive Biology, Department of Biology. Dan lalu melanjutkan Leadership Fellow di The Bill and Melinda Gates Institute, Johns Hopkins University, Baltimore, USA. Beliau banyak sekali memiliki pengalaman akademik. Saat ini beliau merupakan senior lecturer di Faculty Member Health Policy and Administration di Universitas Indonesia, dan beliau juga merupakan visiting lecturer for Strategic Leadership and Learning Organization Development at the University Gadjah Mada dan Universitas Hasanuddin. Beliau merupakan direktur dari IVF Fertility Center Geraha Medica Hospital Jakarta dan saat ini merupakan konsultan. Di bidang pemerintahan, Dr. Triyono ini juga sangat aktif. Beliau merupakan direktur dari Center of Education Training di MOH dan Direktur Jenderal National Institute for Health Research and Development, NIHRD, Ministry of Health, atau istilah bahasa Indonesianya Bappenas ya, apa benar ya Dr. Triyono? Ya, Bappenas ya. Lalu beliau juga merupakan Regional Advisor for Research Policy and Cooperation WHO CRO New Delhi. Dan saat ini beliau merupakan chair dari National Ethics Commission for Health Research and Development Ministry Health Indonesia dari tahun 2016 hingga saat ini. Ya, begitu kira-kira CV singkat dari Dr. Triyono. Monggo Dr. Triyono bisa memulai. Silakan Dok. Di-unmute dulu Dok, masih mute Dok. Ya. Di-mute ya? Sudah? Ya, sudah ya. Sudah terdengar Dok. Kali Mas Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gai Koplu, Pak Dekan, sejawat sekalian, para alumni. Saya mendengar dari yang diuraikan Pak Dekan tadi, Pak Budi. Sama-sama di Lombok dulu. Lupa tadi Pak Rizal, saya kurang Lombok 5 tahun Pak. Oh iya. Itu pas di situ dari Lombok langsung ke Amerika. Jadi kemudian penjelasan barusan tadi Pak Romdon ini, saya merubah apa yang mau disajikan. Merubahnya begini. Dulu saya ini ingin kembali mengabdi di universitas, kembali ke Erlangga. Beda ceritanya 30 tahun lalu dengan yang saya dengar barusan ini. Justru saya diterima di Unpad, di bagian Objin di sana. Kaget saya. Yang memberi rekomendasi justru almarhum Profesor Sudraji ya. Pada saat itu bayi tabung baru pertama kali diluncurkan. Itu 35 tahun yang lalu. Saiki wis CJ Mas. Saya mendengar tadi berbahagialah mahasiswa sekarang ini. Erlangga itu betul-betul merangkul untuk siapa yang mau datang kembali. Apalagi dengan visinya Pak Bud tadi 10 tahun mendatang. Woi. Kring. Di telinga saya ini kaget mendengar ini. Kok saya belum pernah mendengar yang seperti ini selama 30 tahun. Jadi di rumah itu akan dibesarkan bertaraf global. Itu respect PhD, hybrid MD PhD dengan Jepang. Apakah bisa menjadi staff dan sebagainya. Itu luar biasa itu. Saya saksi hidup karena 35 tahun yang lalu adalah alumni. Nah, padahal saya diminta jadi dosen. Sampai sekarang saya dosen di Johns Hopkins. Itu ya jadi. Oke, saya mulai ceritanya begini. Saya balik ya, Pak Rizal, yang dari kita ngomong-ngomong itu nanti kita bisa ngomong sendiri. Gitu. 2 area penting yang selama 30 tahun lebih itu luput dari pengamatan atau kurang dibumikan. 2 area besar. Yaitu
area kalau boleh saya share screen biar kelihatan ya. Monggo, Pak Triyono. Nah, ini share screen ya. Mengapa nanti saya berikan ke panitia ini. Jadi dimulai dengan perubahan paradigma di artificial intelligence, kecerdasan buatan, dan P4M, predictive, preventive, personalized, and participatory. Kenapa saya utarakan ini? Karena 20-30 tahun lalu ini orang-orang ini ketemu saya waktu saya di Litbang dan waktu di Bappenas, Pak Asra. Ya. Yaitu yang namanya Leroy Hood. Sekarang udah pensiun 84 usianya. Tapi dia pencipta P4M. Nah, AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, itu rumah sakitnya Pak Asra, nanggone UNER itu Pak, RSU UNER itu ada orang-orang dari ITS yang kerjasama dengan dengan Pak Sopo ini, Robi, dengan kawan-kawan di THT itu. Nah, THT itu Pak Ramdhani itu Pak. Tapi di rumah sakit UNER, gitu Pak ya. Nah, perjalanan menyenangkan ini dulu yang saya kemukakan adalah the paradigm shift. Bagaimana terobosan sequence DNA, sequence protein yang kita sekolah dengan Amerika dulu. DNA synthesizer, peptide synthesizer itu yang membawa kita sekarang ini dengan COVID pakai DNA sequencing, mRNA sequencing itu ilmu yang 40 tahun yang lalu ditemukan. Kita tinggal pakai Pak. Nah, pada saat saya disertasi itu mengambil doktor itu Human Genome Project itu baru mulai. Nah, salah satu promotor saya Frank Radel itu adalah tim 15 dari Human Genome Project tahun 1993 ditemukan. Berkat DNA otomatis ya diundang si Leroy Hood ini diundang ke NIH. Tapi 90% menentang. Jadi dia tuh repot mengembangkan ilmu baru, di Amerika sendiri terjadi pergolakan. Baru dia masuk pada paradigm shift yang ketiga, dibiayai sama Bill Gates. Jadilah yang disebut P4 itu. Sampai 2017 dia masih memimpin 17 tahun. Nah, detailnya P4M nanti kalau ada waktu kita bisa lebih detail ya, predictive, preventive, personalized, and participatory. Nah, tiga hal ini sebenarnya paralel dari Institute for System Biology sampai pada perkembangan sekarang. Kebetulan secara bersamaan muncullah yang disebut kecerdasan buatan, artificial intelligence. Yang kita mendengar dan banyak sebagian besar sudah mendengar itu. Persoalannya adalah pertanyaan besar, bisakah kita membuka kotak hitam, black box? Kotak manusia itu dibuat sebagai jaringan komputer ke mesin. Jadi ilmu ke depan dari 20 tahun yang lalu sampai dengan puluhan tahun ke depan ini tidak akan begitu saja hilang, justru akan berkembang. Pengetahuan dimasukkan ke dalam jaringan, kita menggunakan mempercayai otak kita sepanjang waktu, mesin itu tidak kita percaya. Kita lebih mempercayai otak kita, padahal otak kita terbatas. Ilmu kedokteran itu sudah dibagi-bagi menjadi kepingan-kepingan, menjadi bagian-bagian. Padahal ilmu tubuh yang utuh, General System Theory yang tahun 1936 itu tidak dipilah-pilah Pak. Jadi Pak Asra saya kira ilmu tangan sendiri, ilmu jari sendiri, terbagi-bagi kita. Nah ini dibuat bagaimana caranya menjadi satu. Nah sekarang ada dua area PhD, kecerdasan buatan, fokusnya pada silakan milih A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Kemudian ada yang aspek-aspek aplikasinya. Nah, ini kan berangkat dari ilmu komputer 50 tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini tahun 2020 sudah cuma 73 hari. Cepat sekali pertumbuhannya. Kalau belajar ini di mana? Di seluruh dunia ada, salah satunya yang saya ambil adalah dari New York. Mount Sinai Hospital yang mengembangkan munculkan konsentrasi PhD baru dalam kecerdasan buatan dan teknologi baru dalam kedokteran. Bagaimana mempersiapkan peneliti biomedis ke depan dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi kompleksitas yang meningkat. Kecerdasan buatan, teknologi berkembang dalam kedokteran, bla 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 bla. Nah, tetangganya UNER itu di ITS ada orang namanya Profesor Rianarto Sarno. Kakaknya beliau itu adalah siapa ini Pak Dr. Oki Singiling diri ya, Sarno juga tapi ahli andrologi. Dr. Oki tahu itu temannya beliau itu. Dia itu adalah 2% world class ilmuwan itu di tetangga kita di ITS.
ilmunya di kecerdasan buatan. Saya terkejut ketika beliau mengikuti pelatihan etik penelitian dan GCP. Kaget saya. Langsung. Oke. Jadi penyambung dari tadi yang diumumkan oleh